Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Izinkan saya, Daniel Ibrahim Huta Barat, CGP Angkatan kelima, unit kerja di SMA Negeri 3 Tarutung. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi supervisi klinis dalam kegiatan modul 23, aksi nyata modul 23. Pada kesempatan ini, saya sudah bersama dengan rekan sejawat, rekan saya. Boleh Bu, perkenalkan Bu? Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ervina Sipautar. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Tarutung, mengampu bidang studi Bahasa Indonesia. Saya masuk di kelas 11 dan kelas 12 seluruhnya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu. Jadi Ibu Ervina, di sini kondisinya sekarang Ibu sebagai rekan sejawat saya akan melakukan kegiatan supervisi klinis. Dalam hal ini Ibu sebagai coachingnya, saya sebagai coachingnya. Jadi sebelum kegiatan kita lakukan observasi di kelas, tentunya ada percakapan kita terlebih dahulu, percakapan praobservasi istilahnya. Jadi di sini kita membicarakan apa kira-kira gambaran atau hal apa kira-kira yang kita antisipasi untuk besok Ibu bisa melakukan kegiatan mengajarnya atau sebagai pengajarnya dengan baik. Itulah tujuan saya, makanya Ibu kita bisa bersama-sama di sini. Di sini Bu, saya bukan berposisi sebagai menggurui atau mengambil posisi layaknya sebagai kepala sekolah, bukan. Cuma Bu, bagaimana kita nanti dapat berbagi pengalaman lah, kira-kira saling memberi masukan. Ini istilahnya saling berbagi pengalaman sebelum besok kita melakukan kegiatan supervisi klinisnya Bu di ruang kelas. Jadi Bu, sebelum selanjutnya kira-kira materi apa Bu besok yang akan Ibu bawakan dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Materi yang akan saya bawakan besok di kelas itu adalah menganalisis kaidah kebahasaan dari teks proposal Pak. Jadi materi kami ini Pak lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kami sudah belajar yaitu sistematika dari teks proposal Pak. Dan ini akan saya ajarkan di kelas 11. Oh, jadi besok Bu masuk rencananya di kelas 11 ya? Iya. Ini IPA IPS Bu? Kelas 11 PEMIA 2 Pak. Oh, ini terkait apa tadi kalau saya tidak salah, kaidah kebahasaannya Bu ya? Iya Pak. Iya. Kalau diambil ke pengalaman nyatanya, kira-kira dalam hal apa kira-kira keseharian anak ini bisa masuk ke materi ini kira-kira? Iya, banyak hal yang bisa mereka lakukan dalam materi proposal ini nanti pada kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya kan Pak, ketika mereka nanti terjun berorganisasi, ketika mereka terpilih menjadi sebuah panitia dalam acara apa, jadi materi ini melatih siswa itu agar mereka terampil di dalam membuat proposal. Jadi proposal ini kan Pak bentuknya adalah rancangan kerja. Jadi bagaimana mereka itu bisa merancang suatu pekerjaan, bisa merencanakan yang dibuat dalam bentuk tertulis, yang akhirnya nanti bisa mereka laksanakan kegiatan tersebut secara baik karena sudah direncanakan begitu Pak. Oke, jadi nanti mungkin di ini Bu ya, nanti kalau mereka sudah kuliah mungkin nanti mereka membuat di organisasi itu ada kegiatan, kira-kira saya tangkap seperti itu, mereka merencanakan dulu yang dituangkan dalam bentuk proposal itu Bu ya, kira-kira seperti itu. Sama seperti ini Bu, sekarang ini kan kita besok ya rencananya Bu, kita di kelas ya, besok rencananya. Jadi sekarang kita ini kan mempersiapkan hal-hal yang kira-kira merencanakan lah ini Bu ya, sama dengan tadi itu juga. Ini Bu kan sudah ada RPP-nya. Iya Pak, sudah. Besok sudah direncanakan materinya apa, strateginya kira-kira, model pembelajarannya apa. Boleh Ibu agar kita saling tahu ya, boleh Ibu jelaskan kira-kira skenario-nya besok seperti apa, langkah-langkah kegiatannya, misalkan di pendahuluan, inti, di penutupnya, kira-kira penilaiannya juga Bu. Silakan Bu. Ya.
Langkah-langkah pembelajarannya yang akan saya jalankan besok di dalam kelas itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama saya mulai dari kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini, begitu saya masuk di kelas tersebut, saya akan menyampaikan orientasi berupa penyampaian salam. Lalu saya juga di sini di orientasi ini akan bertanya tentang kehadiran siswa atau absensi. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan apersepsi. Apersepsi ini Pak mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Karena Pak ini kan erat kaitannya materi sebelumnya dengan materi yang akan saya ajarkan besok. Lalu yang ketiga, langkah selanjutnya adalah sebelum memulai pembelajaran saya mulai dengan berdoa. Setelah berdoa, masih tetap dalam kegiatan pendahuluan, saya akan lanjutkan dengan memberikan motivasi kepada siswa, bisa berupa pembangkit semangat atau memusatkan konsentrasi mereka seperti pemberian penyampaian yel-yel ataupun ice breaking. Lalu kegiatan yang berikutnya saya akan sampai ke pemberian acuan. Artinya di situ saya akan memberitahukan apa materi yang akan kami bahas pada pertemuan itu, serta saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Itulah kegiatan pendahuluannya. Lalu kegiatan isinya, kegiatan intinya, langkah pertama di kegiatan inti adalah saya akan menugaskan siswa untuk berliterasi. Dalam hal ini saya akan memberikan bacaan kepada siswa atau bisa juga saya berikan dalam bentuk video, Pak. Lalu setelah itu kami masuk ke tahapan berikutnya, yaitu berpikir kritis. Di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan atau tayangan yang disajikan. Lalu yang berikutnya, langkah berikutnya itu adalah kolaborasi atau kerjasama. Diskusi. Di sini Pak, saya akan membentuk anak-anak ini nanti menjadi sebuah grup-grup kecil atau kelompok-kelompok kecil. Jadi di dalam kelompok kecil ini saya akan menggabungkan siswa, karena kita tahu Pak sebagai guru yang sudah mengenal siswanya, saya tahu ada siswa yang kurang, ada siswa yang cepat menangkap, atau dikategorikan siswa yang pintar lainnya Pak. Jadi nanti dalam penggabungan grup-grup itu saya akan memilih siswa itu yang saya akan menggabungkan siswa yang mampu dengan yang kurang mampu, supaya mereka lebih dewasa untuk bertanya jawab dan bekerja sama. Jadi yang mampu akan yang mampu akan mengajari atau membimbing teman yang kurang mampu. Jadi setelah itu kami masuk ke langkah komunikasi, yang artinya peserta didik itu tadi melakukan diskusi. Jadi di situ saya akan melihat keaktifan siswanya. Setelah selesai komunikasi, kami akan lanjut dengan kreativitas. Jadi di sini di langkah kreativitas ini peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami terhadap materi yang sedang berlangsung, baik bisa bertanya kepada teman kelompok yang lain ataupun kepada gurunya. Lalu di kegiatan penutup itu di situ saya akan menugaskan siswa untuk membuat ringkasan dari materi dengan membimbing siswa untuk mereka bisa mampu membuat ringkasan apa yang sudah mereka peroleh hari itu. Setelah itu ringkasan itu nanti dalam bentuk kesimpulan bisa disampaikan oleh masing-masing peserta didik. Setelah itu baru saya sebagai guru akan menyimpulkan keseluruhan apa kesimpulan materi kami pada pertemuan itu. Lalu setelah itu baru kami penutup, lalu doa penutup. Begitulah langkah-langkahnya. Jadi tadi yang saya tangkap Bu, ini juga pengalaman juga sama saya nantinya. Tadi digunakan strategi ini ya, pengelompok mahasiswa itu tetap sebaya ya. Jadi digabungkan siswa yang kata-kata yang nalarnya masih lambat kepada siswa yang ini agar bisa saling menutupi, yang lambat juga tidak minder karena
sudah punya satu kelompok dengan yang kadang-kadang yang lebih cepat larinya. Itu sangat menarik Bu. Nah tadi Bu yang terlewat mungkin metodenya Bu, metodenya kira-kira besok mengajar. Yang pasti Pak, untuk metode menganalisis, yang namanya menganalisis berarti metode yang tepat di situ menemukan, berarti saintifik dong Pak. Pendekatan saintifik. Iya, pendekatan saintifik. Baru tadi sebenarnya penilaiannya kira-kira nanti besok ini penilaian apa kira-kira ini? Penilaian dalam pembelajaran saya besok ada 3 Pak. Ada penilaian sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Penilaian sikap itu yang saya nilai kan, sikap kan ada banyak Pak. Jadi yang saya nilai di penilaian sikap itu adalah tanggung jawab, lalu kerjasama, dan kecepatan dan kemandirian anak. Jadi selama proses berlangsung, saya menilai setiap siswa bagaimana dia bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, bisa bekerja sama. Lalu kalau penilaian berikutnya itu Pak, penilaian pengetahuan, yang saya nilai di situ tentunya sebagai guru, kita kan sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang kita berikan kepada siswa. Saya sudah tahu apa saja kaidahnya dan bagaimana menganalisisnya, saya sudah tahu. Jadi pengetahuannya itu saya nilai dari hasil pekerjaan siswa. Lalu yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan yang saya nilai adalah bagaimana siswa tersebut mampu mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Itulah penilaian. Oke, baik Bu. Jadi tanpa kita masuk pun ini sudah kelihatan jelas, sangat menarik. Ini pasti besok pembelajarannya Bu. Menurut Ibu lah, karena memang sudah beberapa waktu masuk di kelas tersebut, kira-kira dalam keseharian ada nggak kira-kira kendala kira-kira kita masuk di kelas tersebut? Apa kira-kira kendala yang dari bagian siswa lah? Kira-kira yang menurut Ibu besok ada kendala? Ya. Kendala yang saya hadapi ya pastinya ada dong Pak. Sebagai seorang guru pasti kita menghadapi berbagai kendala ketika kita mengajarkan sebuah materi di dalam kelas. Kendalanya yaitu tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa kan berbeda-beda Pak. Ada yang cepat langsung memahami, ada yang lambat. Jadi siswa ini banyak yang kurang fokus, kurang aktif, malu menyampaikan apa yang dia ketahui. Terus yang berikutnya yang tidak kalah menjadi kendala di hampir semua guru mungkin ini adalah siswa terkadang itu kalau lebih dari beberapa jam atau beberapa menit lah saya katakan, ini siswa sering tidak kondusif Pak dalam kelas. Apalagi mungkin dalam posisi kelompok itu ya. Iya Pak. Jadi ada yang serius, ada yang kurang serius. Jadi dia cari kawan yang kurang serius. Jadi kadang jadi gaduh, kurang kondusif. Itulah mungkin Bu ya. Kadang kita juga Bu itu memang kita berbagi juga. Kalau misalkan siswanya memang katakanlah nggak kondusif kondisinya, kita guru juga jadi agak ini menyampaikan mungkin sama Bu ya. Kita juga. Selanjutnya Bu, tadi ada kendala yang biasanya akan terjadi. Semoga lah nggak terjadi, tapi memang kita mengantisipasi. Kira-kira Bu, apa kira-kira rencana atau strategi Ibu lah untuk mengatasi kendala tersebut? Sebagai seorang guru, Ya Bu. apalagi kita kan guru sudah lama menjadi guru, jadi kita pastinya sudah mengetahui apa-apa kendala yang kita hadapi ketika kita mengajar di kelas. Jadi kira-kira untuk mengatasi, saya angkat satu permasalahan ya Pak ya. Misalnya siswa yang kurang mampu atau kurang aktif di dalam kelas. Jadi mengatasi kendala yang kurang mampu ini, saya tadi membentuk grup-grup kecil ini harus yang seimbang atau proporsional. Jadi di dalam kelompok A tidak bisa saya tempatkan siswa yang yang rata-rata mampu, sedangkan di kelompok B saya tempatkan mereka yang kurang mampu. Jadi pembagian kelompok itu harus proporsional. Saya sudah tahu siapa siswa yang kurang mampu, saya juga sudah tahu siapa siswa yang mampu. Jadi nanti pada saat mereka bekerja sama kan mereka leluasa bertanya kepada temannya. Mungkin kalau kepada gurunya mereka segan, tapi kalau kepada temannya mungkin lebih terbuka. Dan untuk presentasi juga nanti Pak, itu saya tidak menugaskan siswa mempresentasikan dari kelompok A
yang kurang mampu, yang B yang mampu, bukan. Di awal saya akan menugaskan siswa ini presentase sama-sama dari anak-anak yang kurang mampu dari kelompok A, kurang mampu dari kelompok B, demikian kelompok-kelompok yang lain. Saya turnamenkan gitu Pak, mereka diturnamenkan sehingga nanti setelah mereka selesai mempresentasikan, saya juga akan menugaskan siswa yang mampu dari kelompok A dan siswa yang mampu dari kelompok B. Saya turnamenkan juga mereka Pak, supaya saya dapat hasil yang paling begitu Pak. Jadi memang kendalanya itu memang intinya siswa kurang percaya diri ya, dia mungkin ya, kurang percaya diri atau mungkin segan dia untuk menyampaikan. Sebenarnya dia bisa, cuma untuk menyampaikan ini sulit. Namun ibu tadi saya tangkap tadi sudah dapat tadi caranya dengan membagi kelompok mereka secara profesional tadi ya. Oke Bu, terakhir mungkin pertanyaan saya. Ini kan sebagai seorang guru kita sama-sama ini. Tentunya saya punya komitmen juga, ibu juga punya komitmen dan tanggung jawab sebagai guru atau seorang guru. Kira-kira Bu, ini terakhir mungkin dari saya, apa kira-kira yang menjadi komitmen dan tanggung jawab ibu dari seorang guru? Komitmen kita menjadi seorang guru karena ini sudah menjadi profesi kita. Jadi guru itu harus bisa memberikan yang terbaik kepada siswa. Seorang guru juga harus bisa menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, dan senantiasa mencari strategi atau model pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa semangat belajar, dan proses pembelajaran atau metode pembelajaran kita itu harus berpihak kepada murid begitu Pak. Baik Bu, mungkin ya kita sependapat mungkin dalam hal itu. Cuma kadang dalam kesehariannya kita melakukan variasi-variasi atau model-model pembelajaran, strategi pembelajaran itu kita sebenarnya bukan nggak bisa, itu mungkin Bu ya, tapi memang karena kesibukan atau mungkin dari seperti tadi siswa kurang aktif jadi kurang tertantang dari posisi siswa, jadi itulah Bu pengalaman untuk kita mungkin agak lebih lagi tadi seperti yang saya sampaikan, lebih mencari lagi strategi-strategi atau model yang semata-mata untuk kepentingan siswa atau keberpihakan kita kepada murid. Baik Bu, besok kita ini kan akan melakukan observasi di kelas, jadi semangat Bu kita Bu ya. Jadi ini sudah ada persiapan kita untuk besok. Semoga berjalan dengan lancar. Kendala-kendala tadi yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik dan pembelajaran bisa berlangsung dengan kondusif. Oke, baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya sudah mengganggu Bu ya, maaf ya. Iya Pak ya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Halo Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, sehat. Hari ini jadi ya supervisinya ya? Jadi Pak. Oke. Kelas berapa Bu? Saya masuk kebetulan di kelas 11 penyanyi. Boleh langsung? Boleh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu Baik, lagi. pada kesempatan ini saya mohon izin dulu kepada Ibu Guru, Ibu Rektor Sekota, Ibu Pengawas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya berada di sini mungkin heran ya, apa tujuannya. Jadi kesempatan ini kami manfaatkan karena memang ada tugas tagihan dalam program pendidikan bergerak supervisi klinis. Jadi ini sesama rekan sejawat, bukan berarti menggurui, bukan berarti maksudnya yang lain-lain, cuma untuk dapat berbagi pengalaman bagaimana suasana kelas, kira-kira bagaimana nanti kendalanya, bagaimana positifnya kegiatan kelas, itu yang akan kami lakukan di sini. Jadi izin siswa, anak-anak sekalian, saya duduk di sini berikut juga dengan Ibu Ervina Sauda. Izin Bu, saya bergabung di kelas Ibu pada kesempatan ini. Ya Bu, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Kita ketemu lagi pagi ini dalam keadaan sehat. Sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau ambil absensi dulu. Ketua kelas laporannya.
Saya Bu, laporan kelas hari ini jumlahnya 36 orang, kurang 2 orang, hadir 34 orang, 1 orang sakit atas nama Andika Tabungan, 1 orang lagi Alfa atas nama Joy Tokatabungan. Iya, terima kasih ya nak. Buat laporannya. Mudah-mudahan untuk hari berikutnya kehadirannya bisa 100%. Itu harapan kita bersama supaya apa yang kita pelajari, apa yang kalian peroleh selama proses belajar mengajar bisa diterima oleh semuanya dengan baik. Baik, materi kita pada pagi ini, tetapi sebelum sampai kepada materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk pembelajaran di pagi hari ini. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu menganalisis unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks proposal. Materi kita kali ini berhubungan erat dengan pertemuan kita minggu lalu. Ayo dari antara anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat apa materi pelajaran yang sudah kita bahas minggu lalu? Ayo. Siapa? Silakan angkat tangannya. Ada? Oke, silakan Natali. Iya, sistematika proposal. Baik, anak-anakku. Itu Ibu katakan tadi berhubungan erat karena kita masih tetap berdiri yang rapi. Berdiri di belakang badannya. Kalau Ibu sekali nanti mic-nya langsung ada. Tepuk semangat. Semangat. Lalu kalau Ibu tanya, kelas 11 Pemia 2, semangat. Oke? Tepuk semangat. Kelas 11 Pemia 2. Semangat! Oke, semua sudah semangat, silakan dulu. Izinkan saya dan Ibu Pranika Barat pada kesempatan ini akan melakukan tahapan supervisi klinis pada tahap percakapan pasca observasi. Pada kesempatan ini Pak, di sini sudah hadir bersama kita Ibu Erpina Sipahutar, ini rekan sejawat yang sekarang berperan sebagai coach saya Pak. Selanjutnya Pak, saya serahkan kepada Bapak bagaimana kira-kira baiknya kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Daniel sebagai PGP dari SMA Negeri 3 Tarutung dan telah bersama kita Ibu Erpina Sipahutar sebagai coach yang telah Bapak Daniel bekali pada saat praobservasi. Pak Daniel sudah observasi di kelas Ibu Erpina. Setelah itu kita bertemu dalam pasca observasi ini. Ini sudah merupakan rangkaian kegiatan sebelum lalu aksi. Setelah aksi kita perlu melihat di dalam supervisi klinis sejauh mana harapan-harapan, apa penilaian atau apa yang dapat Bapak ketahui pengalaman Ibu Erpina. Maka ada baiknya betul sebagai guru penggerak kita di angkatan 6 setelah melalui tahapan itu aksi nyata di modul 23, kiranya nanti Pak Daniel akan menyampaikan laporan bagaimana proses ini berlangsung mulai dari kemudian sudah melakukan aksi observasi Ibu Erpina mengajar di kelas,
Bapak Daniel sudah sebagai observer mengamati itu, tentu prinsip-prinsip coaching sudah kita ketahui. Bapak Daniel akan menginspirasi, Ibu Erpina akan mendapat hal untuk dapat menemukan solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Pak Daniel. Sebagai PP, Saud Panjaitan akan mendengar seluruh proses pembicaraan. Untuk selanjutnya, ya udah siap Ibu Erpina? Halo Ibu Erpina. Ya Pak. Baik, ya untuk ini saya serahkan sesi Halo Pak. ini. Halo, semangat Ibu. Kan Ibu Erpina sudah mengajar dong, dilihat Pak Daniel kan? Siap Pak. Nah, mantap. Saya yakin Ibu Erpina akan menyampaikan apa ya kendala-kendala unek-unek bahkan ya kepada Pak Daniel. Untuk ini proses coaching antara Pak Daniel kepada Ibu Erpina sebagai coach, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak pendamping pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Saud Panjaitan. Selanjutnya buat rekan sejawat saya, rekan kerja saya yang selalu bersinergi di sekolah, Ibu Erpina Sipahutar, 1 unit di SMA Negeri 3 Darutung. Izinkan saya sebagai coaching atau supervisor pada kesempatan ini, Daniel Ibrahim Huta Barat, akan melakukan tahapan pasca observasi. Ibu Erpina dan Bapak pengajar praktek, sebagai informasi buat kita, beberapa waktu lalu kami sudah melakukan percakapan pra-observasi. Jadi dalam percakapan pra-observasi tersebut, saya sudah berdiskusi dengan Ibu Erpina terkait apa tujuan dalam percakapan tersebut. Baru kemudian jadwal Ibu itu masuk di kelas melakukan pembelajaran. Baru kemudian saya sudah melihat RPP-nya, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, sudah kami diskusikan. Kemudian juga kendala-kendala yang mungkin muncul ketika observasi. Selanjutnya rencana-rencana atau strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian komitmen itu di observasi. Baru semalam saya sudah masuk ke kelas Ibu Erpina, melakukan observasi dalam konteks rekan sejawat juga sebagai posisi kepala sekolah. Jadi ini untuk kebaikan proses pembelajaran, saling bertukar pengalaman, saling memberikan masukan. Jadi pada kesempatan ini, izinkan saya, Erpina, bagaimana kondisinya Bu? Sehat Bu? Sehat Bu Erpina? Sehat. Baik. Bagaimana Bu kira-kira perasaannya ketika kita sudah selesai observasi semalam? Ya, terima kasih Pak atas kesempatan bertanya dan saya akan menjawab pertanyaannya. Perasaan saya ketika saya diobservasi oleh teman sejawat, saya merasa bahwa saya itu mendapat ilmu, mendapat pengetahuan baru, mendapat wawasan baru tentang proses belajar mengajar. Jadi saya merasa sangat lega. Saya merasa sangat kegiatan ini begitu bermanfaat karena saya mendapatkan berbagai wawasan dan pengetahuan dari teman saya sejawat. Demikian Pak. Oke, baik Bu. Jadi memang seperti tujuan kita, bagaimana kita dapat saling berbagi pengalaman ya. Selanjutnya Ibu, setelah kita selesai observasi semalam, tentunya
alurnya kan itu sesuai dengan rencana yang telah dibuat RPP ya. Jadi menurut Ibu, apakah langkah-langkah yang telah Ibu lakukan semalam di dalam proses pembelajaran sudah sesuai nggak Bu dengan langkah-langkah yang telah Ibu rencanakan atau Ibu tuangkan dalam rencana pelaksana pembelajaran RPP? Iya, baik. Langkah-langkah yang telah saya sampaikan pada saat saya mengajar kemarin, pada saat saya disupervisi oleh teman sejawat, langkah-langkah sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Karena memang setiap kali saya masuk ke dalam kelas, saya selalu menyiapkan RPP dan selalu saya mengikuti langkah-langkah yang tertera di dalam RPP saya. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Dalam kegiatan semalam, Bu, kita kan memang sama-sama di ruangan ya, sama-sama di ruangan. Menurut Ibu, ada nggak kira-kira kendala semalam atau hambatan mungkin dari siswa, mungkin dari peralatan, atau mungkin dari suasana lingkungan kelas, seperti itu? Ada kira-kira nggak kendala, Bu? Apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, pasti ada kendala. Walaupun kendalanya itu besar atau kecil. Jadi dalam proses pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin sama dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya. Sebagai seorang guru kita pasti mengalami kendala, apalagi dalam proses pembelajaran yang kemarin saya itu menerapkan metode diskusi. Jadi metode diskusinya saya bentuk grup kecil atau kelompok-kelompok kecil yang saya gabungkan antara tentunya kan kita sudah tahu siswa yang mampu dan siswa yang kurang mampu. Jadi itu saya gabungkan dalam sebuah kelompok agar mereka bisa saling berdiskusi, agar mereka punya kebebasan, keleluasaan di dalam bertanya jawab kepada temannya. Tetapi melalui diskusi ini pastinya kita itu mengalami kendala dan kita akan menemukan bahwa kelas itu akan kurang kondusif. Ya, tapi itu merupakan hal yang wajar. Yang namanya mereka berdiskusi ya pasti agak berisik. Jadi menciptakan kelas yang kurang kondusif memang. Tetapi kita jangan melihat sisi yang ketidakkondusifan itu, tetapi mari kita lihat sisi positifnya. Dari ketidakkondusifan itu akan terciptalah sebuah interaksi yang leluasa antara satu pelajar dengan pelajar yang lain dan akan terjadi pertukaran pendapat, pertukaran ide dan gagasan, serta siswa yang kurang mampu tadi akan mendapat wawasan dan pengetahuan dari siswa yang pengetahuannya lebih. Jadi walaupun kurang kondusif, tetapi manfaatnya bagus, manfaatnya banyak. Lalu yang berikutnya, kendalanya adalah di setiap pembelajaran, di setiap kegiatan proses belajar mengajar, kita akan menemukan adanya siswa yang kurang fokus, adanya siswa yang kurang memperhatikan kita. Pasti ada, 1-2 orang pasti ada. Jadi itu saya rasa kendala-kendala yang muncul pada saat proses belajar mengajar. Dan kendala berikutnya itu adalah banyak kita temukan siswa atau ada beberapa siswa yang kita temukan yang tidak paham tetapi malu untuk bertanya. Itu Pak kira-kira kendalanya. Iya Pak, ada 3. Jadi yang saya tangkap Bu tadi ada 3 ya kendala yang Ibu sampaikan. Poin pertama tadi itu suasana kelas kurang kondusif ketika mereka melakukan diskusi ya Bu, kalau nggak salah saya tadi. Yang kedua itu siswanya kurang fokus dalam pembelajaran. Baru dia yang ketiga tadi malu ya, kurang percaya diri Bu ya. Kurang percaya diri. Sebenarnya dia tahu, tapi memang dia kurang percaya diri. Oke, baik Bu, itu kendala mungkin yang semalam terjadi. Selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah puas dengan
proses pembelajaran yang Ibu lakukan semalam. Sebagai seorang guru kan, kita tentunya tahu taraf-tarafnya, porsinya, apakah pembelajaran kita sudah lepas menyampaikan materinya, interaksi dengan siswa sudah terjalin dengan baik. Itu Bu yang tadi saya tanyakan, apakah Ibu sudah puas dengan yang pembelajaran yang semalam, proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang Ibu lakukan semalam? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya, saya puas dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tentu secara umum saya akan mengatakan saya puas. Tetapi, pasti ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak puas. Pasti ada hal-hal kecil setelah proses pembelajaran selesai, pasti kita ada merasa ketika kita mengingat dan merenungkan proses pembelajaran yang telah kita lakukan, pasti kita merasa, oh iya, begini tadi ya, oh iya, harusnya begini tadi. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat saya tidak puas itu, kemungkinan itu saya merasa bahwa saya itu terkadang kurang memberikan waktu kepada siswa atau kurang memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk aktif bertanya, karena mengingatkan Pak, ini kita kan dibatasi oleh waktu dalam proses pembelajaran dan kita juga ada target yang harus kita kejar. Jadi kalau misalnya harus satu-satu siswa itu saya gilir untuk bertanya, mungkin tujuan pembelajaran saya nggak akan tercapai. Tetapi mungkin di lain waktu, mungkin kita akan memberi kesempatan yang lebih banyak lagi untuk anak-anak lebih aktif bertanya, gitu Pak. Yang saya tawarkan untuk permasalahan saya di atas, yaitu sebagai seorang guru, saya pastinya akan selalu belajar. Saya pastinya akan selalu membenahi diri saya, bagaimana cara-cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika menemukan permasalahan di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar. Jadi, kira-kira solusi yang saya tawarkan, saya akan lebih peka, saya harus mengutamakan peserta didik dan harus menjadikan peserta didik ini sebagai objek utama di dalam proses pembelajaran yang saya langsungkan di dalam kelas. Lalu yang kedua, saya itu harus lebih aktif untuk melihat proses belajar anak-anak di dalam kelas. Jadi kalau tadinya saya membentuk mereka dalam kelompok-kelompok kecil, saya harus lebih aktif untuk mengunjungi setiap kelompok dan bertanya apa kendala yang mereka hadapi. Dan yang berikutnya, hal yang saya lakukan, ketika saya menemukan siswa yang malu untuk bertanya, yang malu untuk mengungkapkan gagasan dan idenya, saya harus lebih banyak memberikan ujian atau reinforcement kepada siswa supaya mereka lebih percaya diri untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui, supaya mereka lebih percaya diri untuk mengungkapkan gagasan-gagasan dan ide-ide mereka. Karena mungkin siswa ini memiliki rasa kurang percaya diri sehingga malu untuk mengungkapkan hal itu yang akan
saya lakukan, saya akan memberikan reinforcement kepada siswa sehingga siswa ini tidak malu atau kepercayaan dirinya bertambah sehingga mereka tidak malu lagi mengungkapkan ide-ide yang mereka miliki. Itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi tadi untuk mengatasi kendala tersebut telah Ibu sampaikan, itu lebih ini ya, Ibu sampaikan tadi lebih memberikan perhatian ya penuh sama siswa ya, lebih melihat mungkin gerak-gerik siswa seperti apa dia, keinginnya apa, intinya menjadikan siswa sebagai objek Bu ya, kira-kira seperti itu Ibu sampaikan ya. Selanjutnya Bu, ke depan kan ini kan proses pembelajaran kan akan berlanjut terus sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan di sekolah. Kira-kira apa kira-kira? Ini kan kendalanya tadi sudah Ibu sampaikan. Baru kemudian solusinya menurut Ibu tadi kan sudah ada beberapa tadi Ibu sampaikan. Rencana aksinya yang langsung mungkin Ibu lakukan ketika ketemu lagi dengan hal yang demikian. Kira-kira seperti apa Bu nantinya? Strateginya atau modelnya kah? Kedengaran suaranya Bu? Halo? Ya. Kira-kira. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kira-kira aksi nyata yang akan saya lakukan supaya pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih menarik, saya akan memberikan saya akan memberikan interaksi, saya akan memberikan ruang supaya interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa lebih dinamis. Yang berikutnya adalah saya akan memberikan kesempatan kepada siswa agar siswa lebih terdorong untuk bisa belajar secara mandiri maupun berkelompok. Dan saya juga akan, karena saya lihat selama ini ketika kita memberikan materi itu disertai dengan menyisipkan teknologi seperti pemberian video atau seperti pemberian ice breaking kepada siswa supaya semangat siswa kembali fokus. Jadi kedepannya itu akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran saya supaya anak-anak lebih semangat, supaya proses belajar mengajar saya di kelas itu lebih baik lagi ke depannya. Begitu Pak. Oke, baik Bu, sangat luar biasa rencana yang Ibu akan lakukan. Tentunya Bu sebagai rekan sejawat kita saling mendukung ya, saling mendukung Bu. Ini juga yang Ibu sampaikan tadi bisa juga jadi bahan masukan bagi saya, rekan-rekan kita juga yang lain boleh juga. Namun sebenarnya apa yang Ibu sampaikan, apa yang menjadi kendala kita di kelas itu semalam itu, sebenarnya Ibu sudah dapatnya solusi sendiri. Jadi sebenarnya kendala-kendala tersebut bisa kita atasi dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita memang ada rasa empati kepada siswa atau terhadap kepentingan yang ada di sekolah. Yang terakhir Bu, mungkin ini yang akan saya sampaikan. Kira-kira apa komitmen atau tanggung jawab lah sebagai selaku seorang guru, ibu atau kita dalam hal melaksanakan segala tugas-tugas kita di sekolah yang menjadi komitmen lah Ibu atau tanggung jawab. Yang akan selalu saya lakukan sebagai seorang guru di kelas pada saat mengajar atau pada saat proses belajar mengajar supaya suasana kelas tersebut lebih hidup. Yang pertama, saya akan senantiasa menjalankan proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Lalu yang kedua, saya akan tetap berupaya
memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang apa keterkaitan dari setiap materi yang dibahas terhadap kehidupan nyata yang akan dijalankan oleh setiap peserta didik di luar sekolah atau bahkan setelah dia tamat dari sekolah ini atau tamat dari SMA. Yang ketiga, saya akan lebih aktif dan lebih menggali lagi bagaimana metode atau strategi belajar yang sesuai dengan peserta didik untuk menarik perhatian dan fokus siswa. Ya. Yang keempat, saya senantiasa akan membuka diri dan menerima masukan dari rekan sejawat demi kebaikan proses belajar mengajar saya ke depannya. Yang berikutnya, Pak, saya akan senantiasa berpihak kepada siswa atau menjadikan siswa sebagai objek utama saya di dalam kelas atau di dalam proses belajar mengajar mereka, supaya mereka itu merasa nyaman, merasa dihargai, dan merasa diperlakukan dengan baik. Sehingga apapun yang kita sampaikan nantinya kepada peserta didik ini, mereka bisa menerima dengan baik juga. Oke, baik Bu, sangat luar biasa komitmennya. Apalagi saya tertarik itu dengan poin yang 3 dan 4 itu Bu, poin yang terakhir ya, poin terakhir itu. Yang pertama tadi ya harus ada saling berbagi lah sama rekan sejawat, tidak ada mementingkan diri sendiri, saya sendiri yang mau ini, yang mau pintar, saya sendiri yang mau bagus cara ngajarnya. Dengan yang Ibu sampaikan tadi, ada saling berbagi, kolaborasi antar rekan sejawat itu sangat luar biasa. Baru yang terakhir itu tadi, siswa sebagai objek Bu ya, tadi yang Ibu sampaikan. Intinya itu bentuk keberpihakan kita kepada murid, dan menjadi murid satu-satunya tujuan supaya tujuan belajar kita supaya murid itu bisa menjadi seorang yang sukses. Intinya kita berpihak kepada murid. Itu Bu ya tadi yang kira-kira. Itu sangat luar biasa Bu. Itu sangat saya apresiasi dan menjadi masukan juga buat saya dan kita juga. Jadi Bu, demikianlah percakapan kita pada pagi hari ini. Setelah kita tadi kurang lebih sekitar 15-20 menit bercakap Ibu, melakukan percakapan, sebenarnya apa yang Ibu pikirkan, apa yang menjadi masalah, tadi disampaikan, Ibu sendiri memikirkan tadi rencana aksinya atau bagaimana solusinya. Berikut tadi Ibu juga sudah sampaikan bagaimana komitmen ya dan tanggung jawab supaya kegiatan atau proses belajar ini tetap berjalan dengan baik. Saya pikir demikian Bu yang boleh saya sampaikan. Selanjutnya ada kira-kira mau disampaikan Bu? Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya juga terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya juga merasa sangat senang bisa pengalaman dan pengetahuan saya di dalam proses belajar mengajar ini bertambah melalui adanya program ini dan melalui adanya sesi ini. Jadi kedepannya harapan kita semoga anak didik kita ini belajar lebih baik lagi dan semoga kualitas pendidikan kita semakin baik ke depannya. Demikian. Oke, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pemantau, Bapak Pengadam Mengajar Praktik. Baik. Terima kasih Pak. Baik, saya senang dengan proses coaching hari ini Pak Daniel dan Ibu Erpina. Ya Bu, iya Pak, makasih Pak. Saya melihat lancar-lancar saja semua. Itu buktinya bahwa kita melakukan tahapan-tahapan proses pra, aksi, dan observasi pasca ini. Pak Daniel telah berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan inspiratif, pemancing, pemantik, sehingga Ibu Erpina terasa lahir suatu hal yang dapat menemukan upaya-upaya beliau meningkatkan keberpihakan pembelajaran kepada muridnya dan berusaha selalu terus untuk berubah
menuju ke arah kesempurnaan. Saya melihat itu dalam proses coaching ini. Terima kasih Berpindah akan menjadi teman kami dalam guru penggerak. Tadi berbagi dengan teman guru, itulah mari bangkit bersama, Indonesia akan maju. Hanya Amin. saja di proses ini Berpindah memang pada pembelajaran zaman now, apa yang kita lakukan semua dan semua untuk murid dan untuk murid. Tak begitu memang. Maka itu objek. Hanya saja dalam proses PBM sekarang, zaman now ini, anak siswa menjadi subjek, menjadi pelaku dalam proses pembelajaran itu. Tapi apapun muaranya semua untuk murid dan murid. Terima kasih proses coaching pada hari ini. Saya pikir sudah mencapai sasaran. Atas semua ini saya ucapkan salam semangat, hidup guru penggerak, salam untuk Ibu Erpinda dan Pak Daniel sebagai CGP. Horas. Horas, terima kasih juga Pak. Terima kasih buat kesempatannya, waktunya. Oke, baik. Sekian Pak. Boleh kita selesai Pak ya? Sudah Pak ya? Iya Pak. Oke. Siap. Selamat bertugas Pak. Ya, bertugas.